Shalom, perkenalkan nama saya Teni Yulita Lanus, saya dari Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, saya dari kelas B dan saya akan mempresentasikan tentang guru PAUD profesional. Kata profesi. Apa itu profesi? Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui pelatihan khusus yang memadai serta selalu bertanggung jawab dan punya rasa kesetiaan dengan pekerjaan tersebut. Makna pengertian di atas mengisyaratkan bahwa 1. Hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka. Yang kedua, profesi mengandung unsur pengabdian. Yang ketiga, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria, unsur-unsur yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonom karena didukung oleh 5, yaitu yang pertama, spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian. Yang kedua, kode etik. Kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi karena hakikatnya ialah pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat sendiri. Yang ketiga, kelompok yang tergabung dalam profesi yang menjaga jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak kompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang diminta. 4. Masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut. Yang kelima, pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undang. Ciri-ciri profesi. Menurut Lieberman, ciri-ciri profesi adalah: pertama, jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lainnya. Yang kedua, untuk pelaksanaannya tidak sekedar diperlukan keterampilan atau skill, tetapi juga dengan kemampuan intelektual. Yang ketiga, diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang lainnya yang sangat cukup lama. Yang keempat, para praktisinya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. Yang kelima, tindakan keputusan dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. Yang keenam, layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Yang kelima, memiliki suatu kode etik. Syarat-syarat profesi. Ada 3 syarat profesi, yaitu 1. Dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus. Yang kedua, mempunyai mekanisme internal yang strukturnya yang mengatur rekrumen, pelatihan, dan pemberian lisensi atau izin kerja. Yang ketiga, memiliki ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai dalam mengemban tugas tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya. Konsep profesi keguruan. Seni mengajar yang sangat tergantung dari kemauan, kemampuan, kekayaan pengalaman mengajar seorang guru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seni mengajar berkembang seiring dengan pengalaman mengajar guru yang memang benar-benar mau belajar dari pengalamannya sendiri. Artinya, seni mengajar tersebut tidak dapat begitu saja, tetapi harus dicari melalui pengalaman yang panjang dan didasari oleh keinginan untuk belajar. Berkaitan dengan penyediaan guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor
74 tahun 2008 tentang guru telah menggariskan bahwa hal itu menjadi kewenangan lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Beberapa amanat penting ini dapat diambil dari dua produk hukum ini. Yang pertama, calon peserta pendidikan profesi harus berkualifikasi S1 atau D4. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi baik, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh menteri. Yang kelima, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Yang keenam, uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Yang ketujuh, ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan. Yang pertama, wawasan dan landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Yang kedua, materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan program yang diampunya. Yang ketiga, konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang secara konseptual menaungi materi pembelajaran, kelompok mata pelajaran atau program yang diampunya. Yang kedelapan, ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagodik dan kepribadian profesional dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan. Jabatan guru sebagai profesi. Untuk menjadi guru butuh persyaratan pendidikan dan keahlian khusus. Guru harus memiliki sertifikat pendidik sehat jasmani rohani, memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Mendidik anak usia dini membutuhkan pengetahuan kemampuan, pengalaman praktik yang cukup, bakat, hingga kepribadian yang menunjang. Tak heran jika beberapa negara maju memberikan penghormatan tinggi kepada para guru PAUD, mengingat tugasnya lebih berat daripada guru dengan jenjang lainnya. Pertama, anak usia dini, usianya dari 0 sampai 6 tahun, adalah manusia yang baru tumbuh dan berkembang, belum memiliki pengalaman apa-apa, tidak mengerti dan rentan bahaya, sehingga memerlukan perhatian, bimbingan, bantuan total. Keselamatan hidup anak sangat tergantung pada orang lain. Yang kedua, usia dini adalah masa emas, masa penting untuk meletakkan dasar-dasar kehidupan yang akan mempengaruhi keberhasilan anak di masa yang mendatang.
Kegagalan pendidikan di masa emas akan membahayakan bagi masa depan anak dan berarti juga berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Kedua hal tersebut membutuhkan sosok guru yang benar-benar serius. Guru PAUD adalah sosok luar biasa. Ia harus mendidik, mengasuh, membimbing. Tugas guru PAUD sama beratnya dengan tugas seorang ibu. Bahkan ia berperan ganda. Maka perlu diperhatikan kesejahteraan guru PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia. Kompetensi guru PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini ada 3 jenis guru, yaitu guru, yang kedua guru pendamping, dan yang ketiga pengasuh atau pendamping muda. Ada 4 kompetensi guru PAUD. Yang pertama, kompetensi pedagodik. Yang kedua, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan ilmu dan keterampilan mendidik, termasuk kemampuan asesmen, merencanakan, melaksanakan proses, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan kepribadian, perilaku, etika sosok guru sesuai kriteria, perkembangan atau sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini, seperti memiliki sikap dasar, penyayang, lemah lembut, ramah, bersih, ceria, jujur, bertanggung jawab, taat beragama, serta berbudi pekerti yang baik. Kompetensi sosial ialah kemampuan guru berhubungan dengan orang lain, terutama anak, orang tua, siswa, masyarakat sekitar, sesama guru, kepala sekolah, bisa bekerja sama, mampu menjalinkan komunikasi empatik dengan masyarakat. Kompetensi profesional berkaitan dengan pekerjaan guru. Hal ini anak usia dini dengan segala kekhususannya, seperti kemampuan memahami tugas perkembangan anak, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, sosial, dan emosi. Standar tingkat pencapaian perkembangan cara belajar sambil bermain, kemampuan mengasuh dan membimbing anak. Guru PAUD ideal. Siapakah guru PAUD ideal? Guru PAUD ideal tidak hanya lulus persyaratan akademik dan kompetensi, akan tetapi jauh dari itu, dia memiliki jiwa pendidik dan pengasuh sejati, sikap, perilaku, dan kepribadiannya bisa menjadi satu contoh. Kehadirannya selalu dan senantiasa dinantikan semua anak. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak, gembira anak-anak lari ke sana kemari, suka dan menyambut dunia anak-anak, dekat dengan anak, menyayangi dengan sepenuh hati. Faktor bakat dan pengalaman praktik. Yang pertama, bakat minat menjadi guru. Bakat minat merupakan salah satu faktor yang mustahil diabaikan untuk menjadi guru. Guru dengan bakat, meskipun hanya mengenyam pendidikan 1 tahun, bisa disukai anak karena mampu menyajikan pembelajaran serta pembelajaran yang menyenangkan. Guru dengan bakat, meskipun hanya mengenyam pendidikan 1 tahun, dapat menyajikan pembelajaran, dapat
menyenangkan anak-anak dengan baik. Pengalaman lapangan. Untuk memperoleh pengalaman cukup seorang calon guru minimal 1. Butuh waktu latihan praktik mengajar lebih lama. Yang kedua, bimbingan langsung dari praktisi senior. Selanjutnya kita masuk dalam pergeseran peran guru. Pergeseran utama ada dalam pendidikan terletak pada peran guru, yaitu pola relasi guru dengan lingkungan, terutama terhadap siswa, sesama guru, orang tua atau masyarakat sekolah, teknologi dan lain-lain. Kesimpulannya, perkembangan masyarakat dewasa ini menurut guru berubah sesuai dengan tuntutan zaman, belajar memperbaiki diri, dan siswa mulai penelitian, melakukan perkembangan diri dan karir, juga terus meningkatkan kualitas diri. Mungkin untuk itulah guru sekarang lebih banyak disibukkan dengan lokakarya, semi-loka, sosialisasi, sertifikasi, uji kompetensi, juga pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, studi Masnipa 2004 tentang karakteristik guru umum dan guru siswa berbakat. Urutan karakteristik guru yang dibutuhkan dan disukai siswa atau termasuk siswa berbakat ialah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai bahan pembelajaran. Yang kedua, memiliki komitmen kepada siswa. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, dapat menjalin komunikasi dan berhubungan dengan orang lain secara baik. Yang kelima, humoris. Yang keenam, terampil membangkitkan minat siswa. Yang ketujuh, menguasai ilmu pengetahuan pada bidangnya. Yang kedelapan, memiliki pribadi yang matang. Yang kesembilan, berpikir sistematis. Yang kesepuluh, menguasai kurikulum. Yang kesebelas, berwawasan luas. Yang kedua-belas, kreatif. Yang ke-13, ramah. Yang ke-14, demokratis. Yang ke-15, fleksibel. Yang ke-16, bersikap kooperatif. 17, sabar. Yang ke-18, adil. Yang ke-19, konsisten. Yang ke-20, terbuka dan suka saling menolong. Dan ada juga tambahan karakteristik yang harus dimiliki oleh guru, yaitu 1. Memiliki tingkat berpikir yang lebih tinggi. Yang kedua, mampu mengekspresikan ide-ide yang sangat kreatif. Yang ketiga, mampu mengembangkan berpikir divergen. Yang keempat, mampu menstimulasi berpikir tingkat tinggi. Yang kelima, mampu mendorong kemandirian berpikir. Yang keenam, mampu mengajarkan cara pemecahan masalah. Yang selanjutnya, memiliki kemampuan generalisasi dan hati tingkat komitmen terhadap pekerjaan yang lebih tinggi. Dari hasil studi tersebut dapat dijadikan masukan bagi guru PAUD untuk mengembangkan dan melengkapi diri dengan karakteristik yang dibutuhkan siswa. Dimanapun bertugas, setiap guru memiliki karakteristik yang dibutuhkan dan yang disukai oleh siswanya. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.